Selamat malam Bundari. Selamat malam Ibu Ami. Bagaimana kabar Bundari hari ini? Puji Tuhan, baik Ibu Ami. Iya, terima kasih Bundari sudah meluangkan waktu sehingga kita dapat bertemu di tatapan ruang maya hari ini. Iya, sama-sama Ibu Ami. Iya, Ibu Bundari, kira-kira apa yang Ibu harapkan untuk dari percakapan malam ini nanti Bundari? Eh, Harapan saya malam hari ini nanti saya dapat menemukan solusi bagaimana mengatur waktu di dalam mengerjakan tugas-tugas saya, Ibu Ami. Oh, berarti Bundari ini ingin tahu bagaimana ya caranya agar dapat membagi waktu dengan baik dalam melakukan tugas-tugas ibu ya. Iya, betul Ibu Ami. Memangnya kalau boleh tahu, kesibukan Bundari ini apa? Saat ini saya diberi tugas untuk mengajar kelas 5, Ibu Ami, di mana kelas 5 ini nanti juga ada persiapan untuk ANBK. Kemudian mendapat tugas sampiran untuk sebagai bendahara BOS, kemudian juga petugas aset, dan ditambah saat ini ikut program guru penggerak ini, Ibu Ami. Wah, banyak juga ya. Dari tugas mengajar, tugas jadi bendahara BOS, persiapan ANBK, ditambah lagi tugas dari pendidikan guru penggerak. Wah, banyak sekali ya Bundari ya. Iya, Bu Ami, menurut saya ini cukup banyak sekali Ibu Ani saat-saat ini, Bu Ani. Oh ya. Eh, kalau boleh tahu Bundari, dari tugas-tugas Ibu Bundari tersebut, mana nih menurut Bundari yang paling berat? Kalau dipilih mana yang paling berat, menurut saya untuk saat ini yang paling berat adalah sebagai bendahara BOS Ibu Ami. Meskipun yang lainnya itu juga berat, tetapi jika harus dipilih mana yang paling berat itu ya sebagai bendahara BOS Ibu. Oh, jadi Bundari ini menempatkan skala prioritasnya bendahara BOS ini yang paling berat. Seperti itu ya Bundari. Iya, Ibu Ami. Terus, mengapa Ibu meletakkan eh, menjadi bendahara BOS ini dalam urutan yang pertama, Bundari? Karena tugasnya ini setiap hari, Bu. Tugasnya rutin setiap hari dan apabila saya nanti salah di dalam saya membelanjakan, salah di dalam saya menarik uang, resikonya ini yang paling fatal ke bendahara bos ini, Ibu. Oh, seperti itu. Tadi kan saya menanyakan dan Bu Dari mengkonfirmasi ada yang paling berat dalam tugasnya Bundari sebagai bendahara pos. Terus kalau di grade, urutan yang paling ringan itu menjadi tugas apa, Bundari? Kalau yang paling ringan saat ini menurut saya yaitu sebagai petugas aset, Ibu Ani. Kenapa Bundari meletakkan petugas aset ini menjadi yang paling ringan gitu? Karena petugas aset ini kerjanya hanya setiap 6 bulan sekali. Jadi bukan merupakan tugas harian, tapi saya nanti bekerjanya menginput data, melaporkannya itu setiap akhir semester. Begitu Ibu Ani. Oh, terus bagaimana nih ketika Bundari ini kan diberi kesempatan menjadi bendahara BOS, terus persiapan ANBK, tugas CGP, menjadi petugas aset juga. Ketika dalam waktu yang bersamaan itu ada deadline bersamaan itu bagaimana Bundari membagi waktunya? Nah, itu Ibu Ami yang menjadi kendala saya saat ini. Mungkin nanti saya harus membuat skala prioritas urutan dari mana yang urgent dan mana yang bisa ditangguhkan terlebih dahulu. Mungkin seperti itu, Bu Ahmi. Oh,
Jadi, jenengan akan membuat skala prioritas dalam, tuntutan tugas yang bersamaan itu ya, Bunda Ria? Iya, mungkin saya akan, melakukan itu, Bu Ami. Bundari, bisa nggak diceritakan seperti apa ceritanya itu, Bundari? Maksudnya nanti kalau saya akan membuat skala prioritas, misalkan untuk bendahara bos begitu ya Bu Ami, misalkan ini waktunya Ya, bersamaan ini harus ada deadline, ya. maka kadang kan saya nanti akan begini, saya bukan akan sih, saya sering lupa, oh ini apa rencananya seperti apa. Saya takut nanti apa yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan perencanaan, maka nanti saya akan membuat catatan-catatan kecil sebagai pengingat saya. Kemudian kalau perlu saya akan membuat, notifikasi di HP agar saya ingat, "Oh, tanggal ini saya harus apa." Oh, agar tidak terlewat begitu mungkin Ibu Ami. Oh ya, benar sekali ya dengan membuat catatan-catatan kecil, notifikasi, biar tugas di bendahara bosnya itu bisa selaras. Nah, kalau yang tugas menjadi ini Bundari, seperti kita pendidikan guru penggerak itu, bagaimana Bundari mengatur waktunya? Eee Saya pikir kalau nanti di dalam guru penggerak itu kan ada deadline-nya ya Bu Ami di dalam pengerjaan tugasnya. Mungkin saya bisa manfaatkan waktu luang saya untuk mengerjakan tugas-tugas CGP itu agar pada waktu deadline itu saya tidak eh, atau pada waktu deadline itu saya sudah punya tugasnya. Jadi saya mungkin akan mengerjakan tugas-tugas itu dulu, saya simpan di drive. Kemudian nanti ketika sudah waktunya mengumpulkan, saya tinggal download di Drive dan saya upload di situ. Mungkin seperti itu Ibu Ami. Oh, begitu ya. Nah, kalau yang kegiatan ini, Bundari tadi juga bendahara BOP, terus tugas-tugas CGP, terus selanjutnya yang ini. Apakah benar ini berbarengan juga dengan persiapan di kelas 5 berhubungan dengan persiapan ANBK, Bundari? Iya, betul sekali Ibu Ami. Saat ini saya kan mendapat tugas pokok ya, intinya itu kan tugas pokok untuk saya mengajar di kelas 5. Nah, kelas 5 ini kebetulan memang saat ini waktunya persiapan ANBK, asesmen berbasis komputer. Jadi, eh, saya harus membiasakan anak-anak ini untuk mereka siap menghadapi ANBK, kurang lebihnya seperti itu, Bu Ami. Siapan latihan ANBK-nya itu seperti apa, Bundari? Mungkin persiapannya nanti saya akan menjadwalkan untuk anak-anak itu dapat latihan atau simulasi mengerjakan soal-soal ANBK. Kemudian nanti saya juga akan meminta bantuan dengan teman sejawat karena murid saya itu bisa dikatakan cukup banyak yaitu 33. Kalau saya sendiri yang melakukan itu mungkin saya nanti akan mengalami eee, kewalahan di dalam saya mengkondisikan anak-anak ya, Bu, ya. Ag Kemudian nanti saya akan meminta bantuan teman atau rekan sejawat saya untuk membantu dalam teknisnya, mengoperasikan laptopnya, agar anak-anak itu terbiasa dengan soal-soal yang ada di ANBK, karena saat ini soal-soal anak untuk persiapan ANBK itu merupakan soal-soal yang HOTS. Meskipun sebenarnya itu pengerjaannya mudah, tetapi soalnya itu bentuknya HOTS. Untuk mengarah ke eh, pengerjaannya itu anak-anak sering eh, tidak bisa nangkap atau mereka sulit memahami soalnya. Mungkin dengan latihan seperti ini mereka akan terbiasa dengan soal-soal HOTS. Kemudian dengan bantuan rekan saya nanti di dalam eh, membantu di dalam teknisnya mengoperasikan laptop, mereka akan terbiasa mengerjakan soal itu menggunakan laptop. Mungkin seperti itu Ibu Ami.
Begitu ya keriuhan ketika persiapan ANBK di kelas 5 harus juga membuat jadwal dan juga melibatkan rekan-rekan, guru untuk persiapannya ya, Bun, dari ya? Iya, kurang lebih seperti itu, Bu Ami. Wah, luar biasa sekali Bundari ini. Tadi sudah menemukan rencana-rencana agar bisa membagi waktu dari bendahara BOP, tadi dengan membuat catatan, membuat notifikasi, terus juga dalam pendidikan guru penggerak, Bundari tidak lupa untuk meluangkan waktu mengerjakan terlebih dahulu sebelum deadline-nya. Dan untuk persiapan ANBK, Bundari persiapkan dengan membuat jadwal-jadwal dan juga, kolaborasi teman sejawat. Begitu, Bundari? Iya, kurang lebihnya seperti itu, benar Ibu Ami. Hmm. Nih, kira-kira Bundari, dalam pelaksanaan itu apakah menemui tantangan, Bundari? Mungkin nanti pada saat saya melakukan semua itu akan ada tantangannya ya. Setiap hal yang kita lakukan itu pasti ada tantangannya. Ya pastinya saya nanti juga akan menemui tantangan, Bu Ami. Nah, dalam pelaksanaan itu tentunya Bundari juga mengetahui tentunya ada tantangan. Kira-kira bagaimana jika nanti pelaksanaan rencana yang Bundari harapkan tadi menemui sebuah tantangan? Jika nanti saya menemukan tantangan, pada waktu saya merealisasikan rencana saya itu tentunya saya harus berpikir lagi nih, saya akan melihat skala prioritas saya, mana yang penting dulu. Maka saya akan mengerjakan yang penting dulu. Awalnya tadi kan saya sudah membuat skala prioritas. Nah, pada waktu nanti saya menemui tantangan, misalkan tantangannya nih waktunya harus deadline-nya sama. Nah, saya Iya. harus melihat prioritas mana yang harus saya kerjakan terlebih dulu, Ibu Ami. Jadi tidak hanya sekedar mengerjakan, tetapi saya harus harus melihat prioritas utamanya mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Begitu, Ibu Ami. Oh, jadi seperti itu. Dari catatan-catatan kecil itu tadi terkumpul menjadi sebuah urutan prioritas ya, Bundari. Jadi Bundari bisa merencanakan untuk membagi waktu mana prioritas yang lebih utama, mana prioritas yang bisa ditunda terlebih dahulu. Begitu, Bundari? Betul, Ibu Ami. Nah, Ibu Bundari, se saya pikir kita sudah sampai nih di akhir waktu. Ah, menurut Bundari, apa ya yang sudah dapatkan dari Bundari dari percakapan kita hari ini? Saya akan membuat skala prioritas dari tugas-tugas saya, kemudian untuk bendahara pos saya nanti akan membuat catatan-catatan kecil dan juga notifikasi sebagai pengingat saya. Untuk tugas dari CGP saya akan kerjakan di waktu-waktu luang, kemudian saya simpan di drive sehingga pada saat mengumpulkan, saya sudah memiliki filenya. Kemudian, untuk kelas 5 persiapan ANBK saya akan mengadakan simulasi atau membuat jadwal simulasi dan bekerja sama dengan rekan sejawat. Begitu Ibu Ami. Oh, jadi Bundari akan membuat skala prioritas dari tugas-tugas yang tadi, mulai dari bendahara bos, pendidikan guru penggerak, menjadi wali kelas 5 dengan persiapannya AMBK, Bundari akan membuat catatan-catatan penting serta membuat notifikasi sebagai pengingat agar Bundari bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Kira-kira Bundari kapan akan melaksanakan hal itu? Mungkin besok Ibu lebih cepat, lebih baik agar tidak tertunda-tunda pekerjaannya. Oh, jadi seperti itu. Semangat terus buat Bundari. Baik Terima Ibu. kasih sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang pada malam hari ini. Ya.
Terima kasih kembali Ibu Ami yang sudah membantu saya mengarahkan untuk saya menemukan solusi dari masalah saya ini Ibu Ami. Baik Bundari, tentunya saya akan menunggu, kabar lagi dan melihat keberhasilan dari skala prioritas rencana yang Ibu dari tadi, selesaikan. Iya, baik Ibu Ami, nanti jika saya sudah berhasil merencanakannya, saya akan mengkonfirmasi dengan Ibu Ami. Terima kasih Ibu Ami. Sama-sama Bundari, selamat malam Bundari. Selamat malam juga Ibu Ami.